Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Bahrologi dengan NIM 11820070005. Dan insya Allah di sini saya akan memenuhi tugas micro teaching. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bapak juga baik. Gimana kalian kabarnya seminggu yang lalu? Apakah baik? Alhamdulillah. Gimana kesehatan kalian? Masih terjaga? Masih aman? Alhamdulillah baik. Bapak absen dulu ya. Apakah semuanya masih hadir? Alhamdulillah hadir semua. Masih semangat untuk melanjutkan pembelajaran di pagi hari ini? Ya mungkin udah sekitar jam 10-an ya, tapi harus tetap semangat untuk melanjutkan pembelajarannya, yaitu pembelajaran fisika. Selanjutnya itu mengenai materi. Minggu kemarin kan kita udah mempelajari tentang gelombang bunyi ya. Nah, siapa di sini yang masih ingat apa sih pengertian gelombang bunyi? Ada yang masih ingat? Oh itu Anissa, gimana Anissa? Ya betul sekali, itu pengertian gelombang bunyi. Nah pada hari ini insya Allah kita akan mempelajari mengenai cepat rambat bunyi. Jadi tujuan kita pembelajaran pada hari ini itu untuk mempelajari cepat rambat bunyi serta mengetahui aplikasi mengenai pembelajaran cepat rambat bunyi ini mau kemana gitu ya dalam kehidupan sehari-harinya. Nah kita contohkan saja. Bapak ingin bertanya nih, salah satu pengaplikasian mengenai cepat rambat bunyi biasanya di dunia apa? Ada yang tahu? Ya betul sekali, maritim, betul, mengenai kelautan. Gimana? Ya betul sekali, yaitu tentang kedalaman dasar laut. Nah biasanya cepat rambat bunyi itu digunakan untuk mengukur kedalaman dasar laut, seperti itu. Nah sebelumnya apakah kalian sudah tahu apa sih itu cepat rambat bunyi? Berbeda loh antara cepat rambat bunyi, efek Doppler yang kemarin yang udah kita bahas, gelombang bunyi yang udah kita bahas kemarin, itu berbeda artinya. Nah ada yang tahu gak apa sih arti dari cepat rambat bunyi itu? Ada? Siapa yang di belakang? Oke, gimana? Yap, cepat rambat bunyi itu adalah hasil kali antara jarak yang ditempuh oleh gelombang dengan waktu. Nah, itu cepat rambat bunyi ya. Jadi artinya hasil kali antara jarak dengan waktu, artinya VST. Seperti itu. Maaf salah, bukan jarak kali waktu, tapi jarak dibagi waktu. VS per T ini cepat rambat bunyi. Yuk kita mempelajari cepat rambat bunyi di video berikut. Nah, bisa dilihat pada gambar tersebut ya. Kita melihat rumus cepat rambat bunyi ya, yaitu Pi sama dengan S per T. Pi itu adalah cepat rambat bunyi dengan ininya tuh M per S ya. Kemudian S itu jarak tempuh bunyi, jarak yang ditempuh bunyi untuk mencapai ke tempat yang ditentukan. Kemudian T adalah waktu tempuh bunyi yang dibutuhkan oleh bunyi dalam sampai ke tempat tujuan, seperti itu. Jadi antara S dan T itu saling berkaitan. Nah, pada gambar tersebut kita bisa lihat ada seseorang yang sedang berdiam diri, kemudian sedang terjadi hujan ya. Ini mengenai implementasi tentang cepat rambat bunyi. Nah, seseorang tersebut berjarak terhadap sambaran petir itu yaitu S ya. S itu jarak pengamat dari sumber bunyi.
Kemudian V-nya itu cepat lambat bunyi, bisa dilihat dari gelombang ya. Kemudian T itu adalah selang waktu. Nah, ketika bunyi dari sambaran petir itu ada, nah maka cepat lambat bunyi sampai ke pengamat. Nah, itu berapa? Bisa dihitung dengan Vs per T ya. Seperti itu. Nah, setelah itu bisa dilihat ya. Kemudian T-nya itu selang waktu ketika petir itu menyambar sampai ke pengamat itu berselang waktu berapa seperti itu. Maka dapat dicari jarak si pengamat dan jarak dari sumber bunyi ke si pengamatnya itu berapa seperti itu. Setelah kalian sudah melihat mengenai video pembelajaran tadi, itu sebenarnya kurang komplit ya sebenarnya, tapi insyaallah di sini Bapak akan memperkaya pengetahuan tentang cepat lambat bunyi. Nah, cepat lambat bunyi itu tergantung dengan medianya sendiri, baik itu mau media cair, padat, atau gas. Nah, tentunya setiap media itu mempunyai rumusnya masing-masing, mempunyai peranannya masing-masing. Contoh, padat. Padat itu adalah V sama dengan akar modulus Young per massa jenis. Kenapa harus massa jenis? Karena setiap benda memiliki massa jenisnya, baik itu padat, cair, ataupun gas, itu memiliki massa jenisnya masing-masing. Sedangkan apa sih modulus Young? Modulus Young itu adalah kepadatan suatu zat padat. Contohnya, kita mempunyai batang logam, kemudian kita tarik batang logam itu. Nah, ini yang disebut dengan modulus Young. Begitu. Ini mengenai cepat lambat pada zat padat. Kemudian ada zat cair. Nah, di zat cair tentu masih punya massa jenis, ya. Perbedaannya antara padat dan cair adalah pada ininya. Di zat padat itu menggunakan modulus Young, sedangkan di zat cair itu menggunakan modulus Hooke. Apa itu modulus Hooke? Ya, seperti ini ya. Kita mempunyai sebuah kotak. Ya. Terus si kotak tersebut diberi tekanan di segala arah. Nah, ini yang disebut modulus Hooke, yaitu ketahanan atau besar kecilnya suatu zat ketika diberi tekanan dari segala arah, itu modulus Hooke. Persis seperti cairan, ketika cairan diberi tekanan dari segala arah pasti akan membentuk sebuah tekanan tersendiri seperti itu. Kemudian ada gas, ya, gas. Nah, cepat lambat di gas itu berbeda dengan padat dan cair. Kenapa? Karena ada ketetapan Laplace. Ketetapan Laplace, ya. Tetapan Laplace, mohon maaf. Nah, V sama dengan akar ketetapan Laplace tekanan per massa jenis, ya. Nah, tentu saja tekanan gas itu, setiap gas itu kan ada beberapa jenis gas. Nah, tentunya tekanannya pun berbeda-beda setiap tekanan. Nah, Bapak pengen nanya nih, cepat lambat bunyi di padat versus cair, kira-kira lebih cepat mana kecepatannya, cepat lambat bunyi? Yap, betul sekali, di zat padat. Kenapa? Karena ketika di zat padat itu, kita contohkan saja ya. Bapak sudah menjelaskan tadi, bunyi itu gelombang harus mempunyai media untuk merambat. Nah, di zat padat kita contohkan saja ya. Ini adalah sebuah partikel-partikel di zat padat. Nah, sedangkan ini adalah partikel di zat cair. Nah, ketika bunyi itu sudah ada, nah tentunya gelombang bunyi itu harus melewati partikel-partikel.
Karena media untuk merambat sebuah gelombang itu adalah partikel. Nah, sedangkan zat padat itu memiliki partikel kerapatan yang sangat tinggi, ya, tentunya akan lebih cepat. Sedangkan pada zat cair itu kerapatan setiap partikelnya itu berbeda-beda, ya. Nah, itu makanya zat padat lebih cepat untuk merambatkan bunyi dibandingkan dengan zat cair. Di sini Bapak mempunyai soal ya. Kita baca bareng-bareng. Sebuah isolator ditembakkan ke dalam laut yang kedalamannya sekitar 3.850 meter. Bila cepat rambat bunyi dalam air itu sekitar 1.400 meter per second, ya, maka pemantulan terdengar setelah, ya, ini 1.400 meter tuh udah pakai rumus yang tadi, Pi sama dengan yang zat cair itu yang pakai Laplace ya. Ya, siapa di sini yang bisa mengerjakan? Ayo, pasti bisa kok. Yap, betul sekali. Ini adalah jawaban yang tadi. Siapa? Oh, Siska yang udah menjawabnya. Ini ada yang bisa, ada yang berbeda jawabannya? Gak ada. Oke, kita bahas ya. Nah, lihat yang kedalamannya. Sebuah isolator ditembakkan ke dalam laut yang kedalamannya 3.850 kedalamannya. Berarti ketika kita mendengar kedalaman itu sama dengan jarak ya. Jarak itu adalah S, maka S-nya adalah 3.850. Setelah itu, bila cepat rambat bunyi, lah cepat rambat bunyinya udah ketahuan nih. Cepat rambat bunyinya udah diketahui, yaitu 1.400 meter per second, ya, udah diketahui. Maka pantulan terdengar setelah, ya, berarti itu menandakan atau mempertanyakan mengenai waktu tempuh yang diperlukan, seperti itu. Itu kan tadi rumus itu adalah V/S per T, ya, jarak dibagi waktu untuk mencari cepat rambat bunyi. Sedangkan di sini yang dicarinya adalah waktu, maka T sama dengan S per V. S itu jarak dibagi cepat rambat bunyi. 3.850 dibagi 1.400, hasilnya yaitu 2,75 second, seperti itu. Nah, setelah ini Bapak akan membagi kelompok ya, karena di sini Bapak ada LKS ya, lembar kerja siswa. Nah, di sini ada berapa? Ada berapa siswa sih? Lupa lagi Bapak. 30 di sini. LKS-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka absen 1 sampai 6 kelompok 1 dan seterusnya ya, kita bagi kelompok. Dan saya Bapak minta 1 orang untuk ke depan untuk membagikan LKS ini. Nah, tata cara pengerjaannya ya, ketika kalian berkelompok mengerjakan LKS ini, nah Bapak ingin setelah pengerjaannya nanti ke depan untuk mempresentasikan hasil jawabannya, kemudian menganalisis. Di situ ada sebuah pertanyaan terakhir, yaitu menganalisis grafik hubungan, yaitu hubungan antara waktu dengan jarak. Waktu dengan jarak ya. Waktu dengan jarak pada cepat rambat bunyi. Nanti kalian membuat grafiknya, setelah itu kalian menganalisis. Setelah itu presentasikan ke depan. Satu kelompok nanti ya. Perwakilan saja atau semua juga boleh. Ya, terima kasih ya. Kelompok 1 sampai 6 sudah mempresentasikan tentang LKS yang tadi. Alhamdulillah ya, dari ke-6 kelompok tersebut alhamdulillah sudah bisa menjelaskan mengenai hubungan antara waktu dengan jarak, yaitu mengenai grafik dan analisisnya ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, Bapak akan menjelaskan sedikit saja ya, karena waktu sudah menunjukkan pergantian jam ya. Sedikit saja. Yaitu hubungan antara S
dan T jarak dan waktu pada cepat lambat bunyi. Ya. Nah, ketika sumber bunyi itu memantulkan gelombang bunyi terhadap sebuah pendengar atau objek yang akan didengar. Nah, jarak itu akan mempengaruhi waktu cepat lambat bunyinya. Semakin panjang jarak, semakin jauh jarak dari sumber ke objek, maka waktu yang diperlukan untuk sampai dari sumber ke objek itu maka akan semakin tinggi. Artinya S dan T itu adalah apa? Semakin jauh maka ya berbanding lurus. Ketika jarak semakin jauh, maka waktu pun akan semakin besar, seperti itu. Nah, itu kesimpulan dari presentasi yang tadi. Terima kasih ya kalian sudah menjelaskan. Baik, mungkin oh iya, nanti Bapak akan mengirimkan PR ya kepada kalian lewat GWA aja, grup WA. Insya Allah nanti akan dikirimkan dan minggu depan akan dibahas ya, bukan diperiksa, akan dibahas bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya karena jam sudah menunjukkan jam segini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Sekolah masih panjang, untuk liburannya masih lama, oke? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.